Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Maret tahun 2021. Ini bacaan untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silahkan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai dengan Rumi. Tadi setelah diacak, saya mengambil yang di tengah. Wow. Iya, hari ini new moon in Pisces, di Pisces, dan bulan, matahari, sama Neptunus dan Venus itu conjunction. Jadi kalau saya melihat kartu yang muncul adalah Venus, Al-Uzza Star of Venus, dan ini adalah tentang femininitas ya, yang high vibration. Kayaknya kalau kita lihat, aku juga perlu membaca lagi ini tentang apa karena cukup panjang. Biarkan saya membaca sebentar. Iya, ini adalah tentang femininitas yang high vibration, dan ini seperti femininitas yang bicara kepada maskulinitas, dan saya tidak bicara tentang laki-laki dan perempuan ya. Selalu saya harus menyampaikan kembali karena ada satu konsepsi bahwa feminin itu selalu perempuan, maskulin selalu laki-laki. Bukan, itu adalah jenis kelamin. Saya tidak sedang bicara jenis kelamin, tetapi bicara tentang energi feminin. Dan setiap kali saya bicara tentang energi feminin itu menggambarkan nurturance ya, compassion, dan manajemen. Itu adalah energi feminin. Maskulin itu agresif, termasuk motivasi. Jadi agresivitas itu tidak harus negatif juga. Jadi sesuatu yang mendorong, yang memastikan dia bergerak itu ya. Competition itu adalah maskulin. Nah, kedua energi itu dimiliki oleh setiap orang, tidak peduli apa jenis kelaminnya. Ada perempuan yang punya jiwa kompetitif yang sangat tinggi. Itu ada maskulinitas di dalam diri perempuan itu. Dan ada laki-laki, maksudnya tidak hanya perempuan itu punya kemampuan manajemen yang sangat baik ya. Jadi manajemen itu kan mengelola rumah tangga, dan rumah tangga itu tidak hanya di dalam rumah tetapi bisa juga di perusahaan, di tempat di mana dia bekerja ya. Jadi kembali saya sampaikan bahwa femininitas dan maskulinitas itu bukan hanya mewakili jenis kelamin ya, karena manusia itu adalah makhluk yang utuh, semua ada di orang tersebut. Karena dia makhluk yang akan bereproduksi, maka secara fisik, secara mental, psikologis ada feminin, maskulin, perempuan, laki-laki, konsep diri. Oke, saya panjang lebar di situ. Saya harus sampaikan supaya teman-teman tidak salah tangkap apa yang saya maksud. Ya, yang saya maksud adalah tentang femininitas yang tingkatnya tinggi. Ya, karena vibration yang tinggi, femininitas di dalam masyarakat yang ada sekarang itu banyak yang tidak dihargai, apalagi yang berada di rumah ya. Jadi orang bekerja di rumah dengan tingkat pekerjaan yang sama besar tidak mendapatkan gaji. Atau kalaupun ada orang yang melakukan pekerjaan rumah tangga, gajinya tidak setinggi yang berada di perusahaan. Tetapi itu kan sebenarnya adalah nilai yang dibangun oleh masyarakat kita. Dalam level spiritualitas, semua orang yang mengerjakan dengan maksimal, tidak peduli rupiahnya, dolarnya, itu punya makna yang sama tingginya. Nah, kenapa saya harus bolak-balik di sini? Karena tadi saya melihat I'm the pure light, my sun. Ya, ini adalah konsep di mana femininitas itu adalah sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Dan di sini ada my sun-nya, ini seperti menggambarkan maskulinitas yang tidak mampu melihat betapa berharganya femininitas. Ya, jadi memang di masyarakat kita itu membagi laki-laki dan perempuan dan menganggap nilai laki-laki perempuan itu berbeda. Ya. Nah, di sini dia bilang I'm not a handful of worthless dust. Jadi saya bukannya tidak bermakna. Kenapa tadi saya bolak-balik harus menjelaskan lagi maskulinitas, femininitas, dan di dalam
dunia spiritualitas itu adalah satu kesatuan yang sama nilainya, mengisi, membuatnya menjadi utuh. Tetapi karena penilaian masyarakat tidak demikian, maka kembali diingatkan, hai teman-teman yang berpikir bahwa femininitas itu lebih rendah, tanda petik, itu seperti dibicarakan sekarang, tidak. Saya bukan sesuatu yang tidak berharga. Saya bukan sesuatu yang tidak ada isinya. Saya adalah yang sangat megah, regal pearl form in the world. Sesuatu yang sangat berharga. Tutup matamu untuk melihat dan menjadi sadar siapa femininitas tersebut. Sayanya ini. Perceive me with eyes that see the unseen. Jadi lihat sesuatu yang lebih daripada yang terlihat di fisik. Come into the mystery to find me. Jadi untuk mengerti femininitas, betapa berharganya femininitas, itu tidak mudah karena itu sendiri adalah satu misteri. I'm a carefree visitor here for you. Jadi bahwa femininitas ketika datang ke maskulinitas itu tidak harus menjadi di bawahnya atau menjadi sesuatu yang melebur, hilang makna femininitas, enggak, tetapi dia bisa datang dan pergi kapan saja. Femininitas, ya saya katakan femininitas lagi. Oke, entah kenapa memang ini sangat femininnya sangat tinggi. Pertama, kalau saya lihat memang hari ini tadi saya menjelaskan dari sisi astrologi, tetapi yang kedua yang namanya Pisces itu juga biasanya cenderung lebih feminin dibandingkan katakanlah Leo dan Aries misalnya. Tapi kembali lagi bukan berarti feminin itu sama dengan jenis kelamin, ya. Oke. Kalau saya melihat di sini memang kartunya tidak terlalu yang mudah terang benderang ya. Justru sebaliknya di sini ada misteri. Jadi saya melihat musang ini sebagai misteri. Misteri di mana kita merasa khawatir karena kita tidak paham. Sehingga kita merasa ke depan itu bukan langkah yang mudah. Bukan langkah yang mudah karena kita tidak paham. Jadi menurut saya, jadi kartu ini bisa saya balik. Cara bacanya adalah kalau kita paham sesuatu lebih dari yang terlihat, tadi see the unseen, lihat yang tidak terlihat oleh kasat mata, maka sebenarnya tidak ada yang terlalu sukar karena kita paham core dari situasi yang kita hadapi, dan itu semua adalah masalah antara menempatkan harga tinggi rendah, dan itu di situ kuncinya. Nah, kalau new moon in Pisces ya, ini kuncinya adalah meditate and contemplate. Contemplate itu merenung, meditasi. Jadi udah kebayang kan? Jadi energinya adalah kita masuk ke dalam diri sendiri dan menemukan yang paling berharga di dalam diri kita. Ini adalah new moon in Pisces. Dan new moon Pisces itu biasanya digambarkan juga, selain memang ada beberapa ciri yang orang menyebutnya sebagai satu kelemahan, tetapi sering sebenarnya semua art ya, seni, jiwa seni, musik itu dimiliki oleh orang yang punya energi Pisces yang tinggi. Jadi buat Pisces, terutama yang energi Piscesnya dominan, itu ya seni, atau lebih tepatnya yang paling sering adalah musik ya. Itu kita butuh musik sama seperti kita butuh untuk makan dan minum, walaupun tentu saja itu adalah kiasan ya, that's not the real ya, karena kalau nggak makan nggak minum kan pasti ada langsung efek kepada tubuh. Tetapi kalau buat orang yang energi Piscesnya tinggi, itu kadang-kadang mendahulukan emosinya. Kenapa? Karena memang sangat menyatu dengan feeling yang lebih besar. Nah, di sini this card speaks of dreams and romance, of soulmates and poetry ya. Jadi it suggests there's a new start coming your way that's connected to matter that leaves you feeling somewhere between having your head in the clouds and being a totally altered state. Jadi
Kalau orang weird ya biasanya weird itu sebenarnya karena orang lain tidak mengerti. Kalau dia sebagai dirinya sendiri paham, itu tidak ada yang aneh. Tetapi begitu orang lain melihat kita yang sedang berproses, sepertinya aneh. Kenapa? Karena kita berpikir sesuatu yang lebih tinggi, dan ini adalah energinya Pisces. Mungkin kita sendiri yang berada di dalam menjadi kebingungan, dan karena penuh dengan ilusi, dan tadi juga digambarkan dengan gambar musang ya. Jadi banyak sekali hal yang kita tidak bisa mendapatkan bukti dari apa yang kita rasakan, kita pikirkan, tetapi kita yakin bahwa yang kita rasakan, kita pikirkan itu benar adanya. Sering nggak kita ngerasa gitu? Bahwa saya benar merasa begini dan perasaan saya mengatakan demikian. Bagaimana kamu membuktikannya? Tidak ada, tidak bisa. Tetapi saya yakin apa yang saya rasakan itu adalah benar. Dan kemudian setelah berjalan menjadi masa lalu, kemudian terbukti bahwa yang kita rasakan itu benar. Jadi intuisi itu sangat berperan penting di energinya Pisces. Ya, this is the last sign of the zodiac, and the new moon in Pisces card can suggest a last ditch chance to make your dreams come true. Jadi selalu ketika kita bicara tentang Pisces adalah sesuatu yang sangat kita inginkan, sesuatu yang orang lain melihat what? Yang bingung. Tetapi itu adalah keinginan kita, dan kita tidak bisa menafikan keinginan tersebut walaupun orang lain mengatakan sebagai sesuatu yang aneh. Bahkan kita sendiri mengatakan, iya kayaknya aku aneh banget, tapi ya gimana, itu yang saya pikirkan, itu yang saya rasakan, dan itu adalah kenyataan buat saya karena feeling saya mengatakan demikian. Nah, new moon di Pisces ini adalah kayak usaha terakhir untuk memastikan bahwa mimpi kita bisa menjadi kenyataan. Ya, saya sudah mengambil 4 kartu dari Mystical Wisdom. Ya, kita lihat satu persatu. Kalau dari pastnya adalah vacation, take time for relaxation and adventure. Jadi kalau menurut saya ini adalah ketika kita mengenal diri sendiri. Legends, ini yang present, learn from those who inspire you. Bisa kita melihat, mencontoh orang. Jadi dream itu datangnya dari terinspirasi dari seseorang. Atau pada saat ini kita sedang membuat sejarah yang sekarang mungkin belum kelihatan, tetapi sebenarnya beberapa saat kemudian kita tahu bahwa hari ini adalah hari yang bersejarah. Kita kan sering, oh itu pas awal tahun 2020 tuh pas, ya misalnya gitu. Jadi ada kejadian yang penting yang kita hanya bisa rasakan itu sebagai penting setelah berlalu. Sekarang belum, sedang merasakan. Future-nya adalah potential, think big for your future. Jadi future-nya pun masih future. Jadi kalau menurut saya sekarang kita sedang berproses membuat satu sejarah besar dalam kehidupan kita. Dan kemudian ternyata apapun yang bersejarah pada saat ini kelak nanti membuka pintu, membuka jalan buat kita berpikir lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi. Dan limitless itu juga bagian dari energinya Pisces. Archangel Raphael, ya, provider of healing of mind, body, and spirit. Jadi ini sebagai outcome. Setelah kita keluar dari tempat yang sempit, ya, jadi ini kalau Pisces kita bayangkan sebagai ikan yang berenang di kolam, somehow karena ini bersejarah seperti terbuka jalan ke kolam yang lebih besar. Dan kemudian ada pintu lagi ke kolam yang lebih besar sampai ke lautan yang tak terhingga. Nah, ketika sampai di kolam yang lebih besar kelak, ya, atau sekarang kita juga sudah mulai merasakan sebenarnya ini adalah saat dimana kita mulai healing. Oh, ternyata kejadian-kejadian yang lalu itu sebenarnya memberi saya kesempatan untuk melihat pintu ini. Ya, jadi seringkali kita berusaha untuk membuka pintu ya. Ya, ini dalam keseharian kita ngelihat ada pintu. Kita pikir itu satu-satunya pintu, kita pegang handle-nya, kita berusaha membuka, tapi masih terkunci. Jadi kita menunggu sampai pintu itu terbuka. Kemudian kita coba lagi membuka sampai dipaksakan membuka.
Tapi ternyata bukan pintu itu yang memberi jalan kita keluar. Hanya saja kita tidak bisa melihat bahwa ada pintu lain untuk keluar dari ruangan ini, if you know what I mean. Kira-kira begitu yang saya rasakan pada saat ini. Dan kenapa femininitas? Karena kita tidak melihatnya sebagai sesuatu yang berharga, sesuatu yang jadi kayak misalnya saya mau sampai ke level 10, sekarang saya di level 2. Perjalanannya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada kesempatan dari 2 langsung loncat ke 6. Dan kita pikir yang dari 6 pasti akan lebih cepat sampai ke 10. Ternyata enggak. Ternyata setelah kita lewat 2, dia loncatnya ke 7 dalam waktu segera dan langsung ke 10. Sehingga yang loncat pertama tadi juga tetap ketinggalan. Ya, kira-kira seperti itu situasinya. Entah kenapa ini yang muncul di kepala saya dengan situasi seperti ini, sehingga sesuatu yang tadinya kita pikir ya udah dah, kita sambil ngisi waktu kita kerjain ini aja, kayaknya nggak terlalu berharga, gajinya nggak terlalu besar, orang lain nggak bisa melihat kemampuan kita yang maksimal. Tapi ternyata dengan kita mengikuti flow ini, tidak terlalu memaksakan diri, ternyata justru lebih terlihat kemampuan kita dan membawa kita untuk loncat ke tempat yang lebih jauh. Itu yang saya rasakan. Karena apa? Karena Venus dan Neptunus itu conjunction. Neptunus itu adalah sesuatu yang limitless tadi. Neptunus mengatur Pisces. Ya, jadi kalau menurut saya Neptunus dan Jupiter sekarang ada di Aquarius, dan oleh sebab itu menurut saya energi Pisces pada saat ini sedang membuka satu peluang untuk mencapai sesuatu yang jauh lebih berharga, berkali lipat. Dan ini arahnya ke masa depan, sehingga kita belum bisa melihat sekarang. Jadi kita sedang mengukir sejarah, tetapi sejarah itu baru bisa kita kenali setelah melewati hari ini. Saya pikir itu ya yang paling penting dari hari ini. Dan kalau kita lihat Saturnus dan Uranus itu kan lama sekali dia square. Tekanan ini sebenarnya seperti mendorong kita untuk breakthrough. Dan untuk breakthrough itu kita tidak bisa berada di tempat yang nyaman. Selalu kuncinya adalah berani keluar dari comfort zone untuk bisa tadi mencapai lebih cepat, lebih tinggi lagi. Dan kita tidak hitung-hitungan, oh kalau gini nanti loncatnya ke sini, loncatnya ke situ, enggak. Jadi semua dilakukan dengan sepenuh hati. Itu energinya Pisces. Untuk semua, untuk kebaikan semua. Dan menyerahkan semua pada apa yang sudah ditetapkan dari pencipta kita. Itu energinya Pisces yang high vibration. Oke, kalau dari tarotnya, my god. Oke, saya lihat dari yang belakang, dari tulisan, maksudnya situasinya rebel without a cause. Iya, jadi kan ini kayak kita ngikutin situasi nggak pakai berpikir, nggak pakai logika, entah ngikutin, entah ngelawan. Tapi alasannya apa? Ya, wherever you're not gitu loh. Kamu kenapa mendukung yang si B? Soalnya aku nggak suka sama si A. Nggak ada alasan yang itu. Misalnya seperti itu. Atau sebaliknya, kenapa kamu di B? Ya aku seneng aja sama si B. Tapi B kan programnya 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Nggak terlalu bagus. Nggak peduli gitu. Aku maunya begini. Itu situasinya. Challenge-nya adalah ya karena kita sendiri nggak tahu mesti ngapain. Kita terlalu mengedepankan sentimen kita dalam memilih sesuatu. Jadi kayak kita menutup mata, menutup telinga karena kita sudah mengambil keputusan sebelum kita menggunakan logika kita. Jadi kalau ada orang bertanya kepada saya ya, biasanya saya mengambil satu contoh. Ini saya gimana nih? Soalnya dia orangnya gini gitu ya. Dan saya juga orangnya gini, ceritanya panjang lebar. Dalam hati kan dia sebenarnya sudah menjawab ketika dia bercerita. Tapi sebenarnya dia udah punya jawaban.
Jadi saya kalau mau mengatakan kepada dia, loh kalau gini situasinya bukannya logikanya paling gampang kamu harus melakukan ini. Oh enggak, saya nggak mau soalnya. Ya udah, jadi sebenarnya sering kita udah tahu jawabannya kita itu sebenarnya adalah keputusan yang dasarnya adalah sentimen, suka atau tidak, atau kita udah kepengen ngotot aja. Tapi kita tetap perlu cerita ke orang lain, dan kalau orang lain mengatakan kepada kita sesuatu yang logis dari kacamatanya dia, karena setiap orang punya persepsi yang beda, kita sebenarnya tidak perlu jawabannya dia, kita sudah punya jawaban. Dan kadang-kadang kalau saya sedang bicara dengan teman yang sedang ngotot dan hanya pengen ngomong sesuatu kepada saya seperti mencari penguatan bahwa dia benar, biasanya ya sudah, pada akhirnya setiap keputusan itu kan hak prerogatifnya orang yang bersangkutan. Kalau terjadi sesuatu, kan dia juga yang ngerasain. Kalau saya paksakan dia mengambil keputusan seperti logika saya, dia bukan saya. Jadi tetap aja kembali ke dia. Bicara dengan saya hanya butuh untuk seperti kalau istilahnya dalam psikologis adalah katarsis. Ngomong aja, nggak penting apa. Itu hanya butuh supaya merasa tenang, which is sebenarnya pada akhirnya kalau memang belum sampai pada titik dia mampu menerima kenyataan sebagaimana apa adanya, ya tetap ketenangan itu tidak bisa diperoleh. Nah, advice-nya tadi berpikir strategis, mental test, deception, sudah tahu apa yang menjadi salah, sudah tahu apa yang menjadi kebohongan. Cuman masalahnya kita memang masih sangat tidak stabil dan kita sudah punya jawaban sebelum kita berpikir tentang strategi. Anyway, apapun yang kita lakukan pada akhirnya akan menjadikan tadi sejarah, legacy, permanence. Apapun keputusan kita, benar atau salah, toh akhirnya kita juga yang mengalami, yang mengambil konsekuensi akibat dari apa keputusan kita. It doesn't matter. Dan kalau kita selalu melihat bahwa kita dalam posisi mampu mengambil keputusan, ya, walaupun kita berpikir bahwa ini karena sangat mudah menyalahkan orang lain dalam mengambil keputusan dan menyerahkan semua ke orang lain, tapi pada akhirnya toh kita juga yang ngalamin semuanya, menanggung akibat tuh kita sendiri. Whether you are dead or alive, you cannot avoid change. Ya tadi sebenarnya karena dia sudah punya jawaban, dia nggak mau mengubah jawabannya dia walaupun logikanya dia mengatakan sesuatu, tetapi logikanya ditutupi oleh emosi yang sifatnya sentimen, suka tidak suka. Get used to it and have fun. Jadi kalau menurut saya hari ini seperti ingin mengatakan ya apapun yang terjadi, kalau sekarang belum mau menerima kenyataan ya nggak jadi masalah juga. Nggak jadi masalah, mau diterus-terusin juga nggak apa-apa, yang penting have fun aja. Karena balik lagi, apapun keputusan kita sebenarnya adalah di tangan kita, dan kita juga bisa bermain blame game itu. Kita bisa terus-terusan, oh dia begini, dia begitu, dasar dia begini, dasar dia begitu. Tetap aja yang ngalamin kita berada di situasi yang tidak menguntungkan itu adalah kita sendiri, dan kita yang mengambil keputusan bahwa kita mengikuti apa yang dikatakan orang yang kemudian kita salahkan sebagai orang yang membuat kita menjadi tidak beruntung. Oke, hari ini barangkali bahasannya agak confusing, sorry kalau demikian, tapi saya pikir ini energi Pisces memang begitu. Pada akhirnya tidak ada jawaban yang paling benar, ya. Kalau menurut saya perkataannya adalah apapun yang kau yakin itu adalah terbaik buatmu, itu adalah yang terbaik buatmu, titik. Nggak usah dibahas kanan kiri atas bawah lagi. Oke, Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.